Jadi untuk anak itu tidak ada yang nakal, adanya itu cerdas dan pintar. Nah, sebutan nakal itu sebetulnya itu sebutan dari orang tua yang Jangan lupa subscribe, like, komen, dan ikuti video-video yang lebih seru lagi, yang lebih mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, untuk selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wali Cupreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini tidak membahas tentang belum perkutip, sekarang mau menjawab pertanyaan, salah satu pertanyaan di kolom komentar. Waktu itu berkomentar di video waktu saya memberi kejutan kepada anak. Kejutannya itu burung parkit Australia, atau yang bilangnya itu ada yang bilang burung kakak tua mini. Jadi di kolom komentar itu komentarnya, luar biasa Bang, saya jadi ikut terharu dengan dedenya. Sepertinya sangat dekat sekali sama ayahnya. Maaf Bang, mau tanya, putranya sepertinya tidak nakal. Apakah bisa berbagi tips untuk anak yang nakal? Terima kasih Bang, mohon dijawab. Nah, ini untuk Kak Putri ya, Kak Putri. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini tidak bisa dijawab pakai ketikan ya, karena terlalu panjang soalnya. Ini untuk berbagi ya, ini untuk berbagi tentang buah hati, untuk menangani buah hati. Jadi yang ditanyakan itu untuk anak nakal. Jadi kalau untuk anak itu tidak ada yang nakal. Kalau menurut saya itu anak itu tidak ada yang nakal. Jadi ini untuk dari pengalaman aja ya, pengalaman dan dari orang tua dulu kalau ngasih tahu tentang anak begitu mendidik. Jadi untuk anak itu tidak ada yang nakal, adanya itu cerdas dan pintar. Nah, sebutan nakal itu sebetulnya itu sebutan dari orang tua yang tidak 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 senang ya, tidak menghendaki atau tidak senang dengan kelakuan dari si anak tersebut, dari hasil dari kecerdasannya. Nah, di sini nih bingung. Makanya saya Wali Cupreng mau jelasin dikit, makanya jawabannya harus pakai video. Jadi kalau untuk anak nakal, untuk anak itu kan adanya pintar, cerdas, dan pintar. Cerdas sama pintar itu beda tipis, sama tapi beda. Jadi di mana untuk beda sama atau beda? Untuk cerdas itu diperoleh dari sejak lahir atau bawaan lahir, itu cerdas. Kalau pintar itu didapat itu setelah lahir atau dari dapat dapat dari luar ya, dari luar. Beda sama kecerdasan. Kalau cerdas itu memang sudah bakat cerdas. Kalau pintar itu diperoleh dari melihat dulu atau belajar dulu baru pintar. Itu kalau menurut saya begitu. Dari orang tua dulu kalau kasih tahu begitu. Jadi anak itu
eh, diibaratkan kertas kosong atau papan yang kosong atau ya kertas atau buku yang kosong. Jadi mau dicoret-coret pakai tinta apa, warna apa itu terserah, nah, kan begitu bahasanya. Jadi kalau anak itu seperti kertas kosong, jadi bagaimana orang tua ini mau mewarnai dengan warna apa, kan begitu. Jadi untuk Wali Cukran itu pengalaman pengalamannya kalau ini anak itu orang tua itu harus mempunyai 3 peran. Nah, tiga peran apa? Nah, perannya itu 1, tentunya peran orang tua, jelas. Kedua, peran guru. Nah, peran guru. Terus yang ketiganya peran menjadi teman. Nah, di sini nih 3 nih. Nah, ini apa ini? Bingung kan? Kok bisa 3? Orang tua, guru sama teman si anak. Jadi kenapa bisa begitu? Karena kembali lagi ke anak tersebut. Karena kalau anak kecil atau anak di bawah 5 tahun itu yang dimiliki hanya imajinasi. Nah, imajinasi. Nah, kan begitu. Imajinasi tentang ya kalau anak kecil kan biasanya melihat dari lingkungannya apa. Kalau lingkungannya ya anak pada suka mainan mobil-mobilan atau tokoh-tokoh. Nah, itu kan nanti apa yang dilihatnya itu nanti bisa berimajinasi seperti itu. Jadi nanti peran untuk orang tua itu yang tadi peran menjadi teman, nanti ada untuk cara apa ya penyampaiannya. Jadi tiga ini ada waktu-waktunya yang orang tua itu untuk ya kesehariannya. Orang tua itu bertugasnya apa? Orang tua tugasnya ya ngasih makan, ngasih jajan, ngasih baju segala macam, yaitu untuk orang tua tugasnya. Dan kedua itu menjadi guru. Nah, menjadi guru ini apa? Guru ini saat anak itu biar pintar itu bagaimana ya, kan diajari. Contohnya seperti anak melihat sesuatu yang belum tahu, kan pasti nanya ayah, ibu, bunda, dan lain-lain tuh sebutannya masing-masing. Bunda itu apa? Nah, kan begitu. Jadi ya pas yang ditunjuk itu ayam ibaratkan. Itu apa? Itu ayam. Nah, kan begitu. Mengasih tahu. Jadi kalau anak ini heran, nah orang tua itu mengasih tahu. Itu yang peran menjadi guru. Atau cara istilahnya sini titiknya makan ini ya. Ini namanya sayur bayam, atau ini buah-buahan, ini buah pisang kayak gitu. Nah, itu kan dari orang tua sekaligus menjadi guru. Nah, yang ketiganya ini menjadi teman. Nah, teman ini ditugaskan peran teman ini dipakai saat anak lagi bermain atau menyampaikan imajinasinya tadi. Entah itu waktunya itu pas mau istirahat atau pas ya kalau pas anak itu kan memang banyaknya itu main. Nah, itu orang tua itu harus menyempatkan untuk
menjadi temannya si anak, menjadi teman anak. Jadi nanti ada hubungannya sama untuk mendidik. Kalau udah di atas 5 tahun 6 tahun itu pasti ada urut-urutannya. Jadi ini untuk yang diomongin dari dini ya, dini dari masih kecil. Nah itu teman itu ibaratkan anak itu menyampaikan dari imajinasi itu seperti apa. Contohnya imajinasinya tokoh kartun ibaratkan gitu. Tokoh kartun biasanya anak kan pengennya main terus ngikutin. Nah itu orang tua itu harus menjadi temannya main. Nah sekaligus menjadi guru. Nah ini dua ini, teman sama guru ini harus bekerja sama untuk perannya. Peran teman sama peran guru ini bekerja sama. Pas lagi anak itu main, nah pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Nah itu nanti dijawab dengan baik, dengan tuntunan yang baik-baik. Ibaratkan kalau tadi dibilang anak itu ibaratkan kertas sambil dicoret-coret, kertas yang tintanya yang bagus, warnanya yang bagus. Nah kan begitu, ibaratkan begitu. Contoh lagi seperti anak lagi main, imajinasinya tentang mobilan. Nah tentang mobilan, bagaimana anak bisa ada temannya untuk mobil kan biasanya kan jalan, atau kalau yang anak cewek ya atau yang perempuan ya mungkin masak-masak atau boneka, yang lain-lain. Kalau anak perempuan biasanya masak-masakan. Nah itu orang tua itu harus menjadi teman. Jadi anak ini masak, contoh masak goreng. Nah itu tetap ya kayak semacam kayak masak diajarin. Nah si ibunya atau orang tuanya itu mengajari tentang masak. Nah itu kan dua ini tadi bermain, teman sama guru ini bekerja sama perannya ini kan begitu paling. Nah, mau masak apa dan namanya, terus ini nama yang mau dimasak apa, jadi anak ini jadi tahu, terus cara masaknya bagaimana, terus cara yang lain-lain lah untuk nama-nama yang dimasak, terus untuk tata caranya. Nah itu guru sama teman itu berkaitan. Nah dan sebaliknya untuk yang laki-laki itu juga sama, untuk teman bermainnya sambil belajar. Nah itu untuk perannya harus begitu. Itu kalau dari Wan juga begitu. Ini berhubung Kak Putri ini bertanya ke Wan Jugreng, ya jawabnya begitu. Itu untuk mendidik dari dini. Jadi dari dini. Kalau mau dilanjut mungkin Wan Jugreng besok dilanjut lagi untuk tingkatan dari 5 tahun ke atas, terus ke atas lagi. Jadi nanti ada cara-caranya. Tetap peran 3 tadi tetap berjalan terus nyampe dewasa. Anak itu 3 peran ini harus berjalan sampai anak dewasa. Itu metode-metode yang beda-beda sih. Karena apa? Kalau orang tua itu tetap kekeh menjadi orang tua, nanti anak ujung-ujungnya jadi stres, jadi takut. Karena didikan orang tua itu kebanyakannya itu kekeh sama kemauan orang tua. Anak harus mengikuti kata-kata orang tua ya, padahal anak itu ada dunianya masing-masing.
dunia anak, dunia remaja, dunia dewasa, dunia tua itu beda-beda kan begitu. Jadi dari dini dulu. Kalau anak itu jangan oh iya, kuncinya itu kalau anak di bawah 5 tahun atau 2 tahun ya tahun itu jangan ada kata-kata yang berhubungan dengan menyuruh. Nah itu jangan pakai kata-kata perintah ya, perintah itu ada kata-kata lain banyak yang untuk jangan sampai ke kata-kata membebani anak. Nah sepertinya waktunya udah panjang lebar ini karena panjang banget, besok dilanjut lagi untuk Kak Putri. Mohon maaf, ini untuk sekedar berbagi aja untuk kawan-kawan yang lain. Ini untuk yang sudah berkeluarga, jadi ini enggak ada hubungannya dengan perkutut ya. Ini untuk menjawab dari Kak Putri yang tadi bertanya. Jadi untuk video kali ini mungkin saya cukupkan. Kalau ada yang mau berbagi lagi atau menambahi, ini hanya pengalaman ya, berbagi pengalaman dan sudah yang diajarkan saya ke anak begitu. Ini mengenai buah hati ya. Nanti bisa dilanjut lagi besok karena ini kan keterbatasan waktu, durasinya agak lumayan. Dan mungkin untuk kali ini saya cukupkan ini aja. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bersaran kritik atau mau menambahi atau yang saya sampaikan ini salah, ya mohon maaf dan untuk koreksinya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.